warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelas 12 IPA 3 kelompok 4. Saya Hasan Faryadi. Saya Panji Mardika. Saya Najwa Putri Ramadhani. Saya Salma Abdulrahmi. Saya Zeni Taulia. Saya Najwa Sandia Fitri. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan sebuah proyek recording, yaitu membuat fungsi dari sampah plastik bekas dan botol plastik bekas. Proyek ini bertujuan untuk mengurangi limbah plastik dengan mendaur ulang botol dan sampah bungkus plastik serta memanfaatkan botol plastik bekas dan sampah bungkus plastik dengan mengubahnya menjadi kursi yang fungsional dengan metode EcoBrick. Kami akan menjelajahi konsep polimer dan bagaimana polimer digunakan dalam produk sehari-hari dalam proyek ini. Bahan yang kita gunakan untuk membuat botol EcoBrick adalah gunting, botol bekas, dan sampah plastik. Gunting sampah plastik menjadi ukuran yang lebih kecil. Masukkan sampah plastik ke dalam botol.
botol menjadi berbentuk persegi 5x5, lalu rekatkan pakai solatip. Tempelkan triplek pada bagian bawah botol. Lapisi bagian luar botol menggunakan kardus. Lapisi bagian luar kardus menggunakan busa.
Tempelkan triplet di bagian atas botol. Tambahkan busa duduk di bagian atas triplet. Yang perlu kami evaluasi dari proyek EcoBreak ini: 1. Berhati-hati saat menumbuk sampah ke dalam botol supaya botol tidak rusak dan bolong. 2. Memastikan tumbukan sampah di dalam botol harus benar-benar padat. 3. Memastikan kekuatan dan kestabilan bangku yang kami buat agar dapat menahan beban dengan baik dan tidak mudah rusak. 4. Mengevaluasi desain bangku supaya terlihat lebih estetis dan menarik. 5. Meninjau tingkat partisipasi dan kerjasama antar anggota tim dalam pembuatan bangku EcoBreak. Pastikan bahwa setiap anggota tim terlibat aktif dan berkontribusi. Polimer adalah molekul panjang yang mengandung rantai atom yang dihubungkan oleh ikatan kovalen yang terbentuk selama polimerisasi. Polimer umumnya dikenal sebagai bahan non-konduktor atau isolator. Dalam hidup kita sehari-hari, pastinya kita sering menggunakan barang dengan bahan polimer. Polimer juga merupakan rantai molekul yang terdiri dari unit-unit pembentuk yang disebut monomer, digunakan secara luas dalam berbagai produk sehari-hari. Beberapa contoh penggunaan polimer dalam produk sehari-hari melibatkan plastik, karet sintetis, serat sintetis, dan banyak lagi. Namun, penggunaan polimer juga memiliki dampak signifikan pada lingkungan. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari dan dampaknya. 1. Kemasan plastik. Plastik digunakan secara luas sebagai bahan kemasan untuk makanan, minuman, produk rumah tangga, dan lainnya. 2. Botol plastik. Botol air minum, botol minuman ringan, dan botol lainnya seringkali terbuat dari polimer, seperti PET. 3. Pakaian sintetis. Banyak pakaian, seperti fleece, polyester, dan nilon, terbuat dari serat sintetis yang merupakan polimer. 4. Karet sintetis. Produk karet sintetis seperti ban mobil, sepatu olahraga, dan barang-barang karet lainnya dibuat dari polimer. Yang kelima atau yang terakhir, perangkat elektronik. Polimer digunakan dalam komponen perangkat elektronik termasuk plastik yang membentuk casing dan kabel. Dampak penggunaan polimer pada lingkungan. Yang pertama, pencemaran lingkungan. Plastik sering kali tidak terurai dengan cepat di alam, menyebabkan masalah pencemaran lingkungan. Plastik yang terbuang di laut dan daratan dapat merugikan flora dan fauna. Yang kedua, mikroplastik. Proses degradasi plastik dapat menghasilkan mikroplastik, partikel-partikel kecil yang dapat mencemari air, tanah, dan makanan. Mikroplastik dapat memasuki rantai makanan dan memiliki dampak kesehatan yang belum sepenuhnya dipahami. Yang ketiga, kehilangan sumber daya. Produksi polimer, terutama plastik, memerlukan bahan baku fosil seperti minyak bumi. Penggunaan sumber daya ini dapat mengakibatkan kehabisan bahan bakar fosil dan merugikan keberlanjutan lingkungan. Yang keempat, efek rumah kaca. Beberapa polimer, terutama yang terkait dengan energi fosil, dapat memberikan kontribusi pada emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Yang kelima, kesulitan daur ulang. Beberapa jenis plastik sulit didaur ulang, dan sebagian besar plastiknya hanya dapat didaur ulang beberapa kali sebelum akhirnya harus dibuang. Pada proyek EcoBreak kali ini, kami menggunakan botol plastik dan sampah bungkusan plastik sebagai bahan utamanya, yang dimana botol plastik dan sampah bungkusan plastik merupakan polimer, yaitu polietena dan polipropena. Seringkali bahan tersebut tidak terurai dengan cepat di alam dan dapat menyebabkan masalah pencemaran lingkungan. Untuk mengatasi dampak negatif penggunaan polimer pada lingkungan, banyak upaya yang dilakukan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali
ulang dan mencari alternatif polimer yang lebih ramah lingkungan. Kesadaran masyarakat tentang masalah ini juga semakin meningkat, mendorong perubahan perilaku konsumen dan kebijakan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Sebagai salah satunya yaitu pembuatan bangku dari sampah bungkusan plastik dan botol plastik menggunakan metode EcoBrick seperti proyek yang kami lakukan. EcoBrick sendiri fungsinya bukan untuk menghancurkan sampah plastik, melainkan untuk memperpanjang usia plastik-plastik tersebut dan mengolahnya menjadi sesuatu yang berguna, yang bisa dipergunakan bagi kepentingan manusia pada umumnya. Dengan begitu, masalah pencemaran lingkungan disebabkan oleh polimer polietena dan polipropena dapat diatasi dengan mengubah sampah plastik menjadi barang yang fungsional, bernilai ekonomis, dan dapat dikembangkan menjadi usaha bisnis. Video proyek dari kami,